Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang sampel audit. Yang pertama, sampel yang representatif. Sampel yang representatif merupakan salah satu karakteristik dalam pemilihan sampel audit yang memiliki kesamaan dengan populasi. Artinya bahwa hal yang ada pada sampel juga ada pada yang tidak termasuk sebagai sampel. Kemudian dua hal yang mengakibatkan sampel tidak representatif. Yang pertama, resiko non-sampel. Resiko di mana tes audit tidak menemukan adanya sampel yang diabaikan. Penyebabnya, kegagalan auditor menemukan sampel yang diabaikan dan yang tidak sesuai atau tidak efektifnya prosedur audit. Yang kedua, resiko sampling. Resiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel tidak representatif. Resiko sampling merupakan bagian dari sampel yang pengujiannya hanya sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Cara untuk pengawasan resiko sampel ada dua. Yang pertama dengan menyesuaikan ukuran sampel, dan yang kedua dengan menggunakan metode pemilihan sampel sesuai dengan materi populasi. Kemudian sampel statistik versus non-statistik dan penarikan. Di sini membahas tentang perbedaan dan persamaan antara sampel statistik dan non-statistik. Persamaan yang pertama, yakni merencanakan sampel. Tujuan perencanaan sampel akan meyakinkan bahwa tes audit dilakukan dengan cara yang benar, dengan resiko sampel yang diinginkan dan memperkecil kemungkinan kesalahan non-sampel. Persamaan yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan tes. Pemilihan sampel ditentukan dengan cara pemilihan materi sampel dari populasi, dan melaksanakan tes adalah melakukan pengujian dokumen dan membuat prosedur audit lainnya. Persamaan yang ketiga, mengevaluasi hasilnya. Pemilihan kesimpulan berdasarkan tes audit. Kemudian, perbedaan antara sampel statistik dan non-statistik. Sampel statistik berbeda dengan sampel non-statistik dalam mengaplikasikan aturan matematis berkaitan dengan perhitungan atau ukuran dari resiko sampel dalam merencanakan sampel dan mengevaluasi hasil. Sampel probabilistik versus non-probabilistik. Pengertian dari pemilihan sampel probabilistik yaitu metode pemilihan sampel di mana jumlah populasi setiap item diketahui, probabilistik yang disertakan dalam sampelnya dan sampel dipilih secara acak. Sedangkan pengertian dari pemilihan sampel non-probabilistik yaitu metode pemilihan sampel di mana auditor lebih menggunakan pertimbangan profesional dibandingkan dengan metode probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik sendiri ada 3. Yang pertama yaitu metode pemilihan langsung, yang kedua pemilihan sampel blok, yang ketiga pemilihan sampel sembarang. Sedangkan metode pemilihan sampel probabilistik ada 4. Yang pertama pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua pemilihan sampel sistematis, yang ketiga pemilihan sampel probabilistik proporsional, yang keempat pemilihan sampel stratifikasi. Metode pemilihan sampel non-probabilistik ada 3. Yang pertama, pemilihan sampel langsung. Pengertian dari pemilihan sampel langsung yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan ukuran-ukuran yang dibuat oleh auditor. Ukuran-ukuran yang digunakan ada 3. Yang pertama, materi yang paling mungkin berisi kesalahan. Auditor bisa mengidentifikasi populasi mana yang paling mungkin salah. Yang kedua, materi yang berisi karakteristik populasi terpilih. Yang terakhir yaitu materi yang berkaitan dengan jumlah uang yang besar. Sedangkan pengertian dari pemilihan sampel blok yaitu pemilihan beberapa materi secara berurutan. Yang terakhir dari metode pemilihan sampel non-probabilistik sendiri yaitu pemilihan sampel sembarang. Pengertiannya adalah memilih materi dengan mengabaikan biasa pada auditor.
metode pemilihan sampel probabilistik. Yang pertama yaitu pemilihan sampel acak sederhana. Dalam pemilihan sampel acak sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sampel random. Sampel random sendiri adalah pemilihan sampel di mana setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Digunakan untuk sampel yang populasinya tidak terbagi-bagi untuk tujuan audit. Yang kedua yaitu ada tabel nomor random. Ketika sampel random sederhana dipilih, metode harus memastikan bahwa semua materi dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang terakhir yaitu komputer pengacak angka. Digunakan untuk memahami penggunaan tabel angka random sebagai konsep pemilihan sampel random sederhana. Yang kedua dari metode pemilihan sampel probabilistik yaitu pemilihan sampel sistematis. Dalam pemilihan sampel ini, auditor mengkalkulasi interval dan kemudian dengan metode tertentu melakukan pemilihan materi untuk sampel berdasarkan ukuran interval. Interval ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan banyaknya materi sampel yang diinginkan. Yang ketiga yaitu probabilitas proporsional terhadap ukuran dan pemilihan sampel stratifikasi. Metode pertama adalah evaluasi dengan menggunakan unit sampel keuangan dan yang kedua menggunakan sampel variabel. Pengambilan sampel tingkat pengecualian. Sampel audit untuk tes pengawasan dan tes substansif transaksi digunakan untuk memperkirakan proporsi materi dalam populasi yang berisi karakteristik atau dari atribut kepentingan. Proporsi ini disebut tingkat kejadian atau tingkat pengecualian dan berupa rasio dari materi berisi atribut spesifik terhadap jumlah total materi populasi. Pada umumnya terbentuk persentase. Auditor tertarik dengan kejadian jenis pengecualian di dalam populasi data akunting berikut. Ada 3, yaitu yang pertama penyimpangan dari pengawasan yang dibentuk klien. Yang kedua, kesalahan keuangan dalam populasi data transaksi. Yang terakhir yaitu kesalahan keuangan dalam populasi rincian rekening saldo. Perhitungan tingkat pengecualian tertinggi merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan dalam pengecualian populasi, tingkat pengecualian dalam populasi. Aplikasi pengambilan sampel audit non-statistik. Sampel audit yang diaplikasikan untuk menguji pengawasan dan tes substantif transaksi dibagi menjadi 14 langkah dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yakni merencanakan sampel. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan pengujian audit. Langkah yang kedua, menentukan sampel audit apakah yang dapat diaplikasikan. Yang ketiga, menentukan atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, menentukan populasi. Yang kelima, menentukan unit sampel. Yang keenam, menentukan toleransi tingkat pengecualian. Yang ketujuh, menentukan resiko yang dapat diterima dalam menilai resiko pengawasan terlalu rendah. Yang kedelapan, menentukan tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Lalu bagian yang kedua yakni pemilihan sampel dan melakukan prosedur audit. Langkah yang ke-10 adalah pemilihan sampel. Yang ke-11 melaksanakan prosedur audit. Lalu bagian yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Langkah yang ke-12 adalah menggeneralisasikan sampel pada populasi. Langkah yang ke-13 adalah menganalisis pengecualian. Dan langkah yang ke-14 adalah memutuskan diterimanya populasi. Demikian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.